Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak, Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana maupun pejabat fungsional yang sudah bergabung dalam Zoom meeting acara sosialisasi manajemen sistem manajemen kinerja PNS. Pak Kabid menyampaikan materi. Jadi sudah Pak Kabid menyampaikan materi mengenai sistem manajemen kinerja PNS. Secara teknis. Kami akan menyampaikan secara teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi seperti yang disampaikan bahwa diterbitkannya peraturan nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS bahan yang signifikan dalam manajemen kinerja PNS. Di sini kita bahas terlebih dahulu adalah perencanaannya. Perencanaannya itu penyusunan SKP. Menindaklanjuti diterbitkannya PP nomor 2019 dan kemudian dikeluarkan peraturan teknisnya yaitu Permenpan nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS ke Kementerian Pan-RB surat edaran mewajibkan 2021 wajib menyusun SKP 2 periode. Udah tuh kan? Udah kan? Udah. Nah, di tampilan ini Bapak Ibu, periode yang pertama Pak Kabid tadi, periode pertama Januari sampai kita masih menyusun SKP sesuai dengan yaitu PP nomor 2011 jumlahnya BKN nomor 1. Nah, periode kedua mulai bulan Juli sampai Desember sudah wajib menyusun SKP sesuai dengan regulasi yaitu PP 30 2019 dengan jumlahnya Permenpan RB nomor 8 2021 tentang sistem kinerja PNS. Nah, bagaimana cara kita sesuai dengan regulasi yang baru ini? Nah, sebelumnya kita perlu ketahui apa sih perbedaan yang mendasar antara penyusunan SKP dengan regulasi yang lama dengan penyusunan SKP dengan regulasi yang baru. Judulnya SKP untuk PP 46 itu sasaran kerja pegawai. Isi SKP-nya adalah kegiatan tugas jabatan yang berbasis aktivitas yang diambil dari rincian fungsi. Nah, untuk menyusun SKP dengan regulasi yang baru, kita berbasis kinerja. Jadi bahasa jabatan yang dicantumkan dalam SKP adalah bahasa kalimat yang berbasis hasil atau pencapaian. Bahasa pencapaian hasil itu diperoleh berdasarkan penjabaran kinerja yang dilakukan secara cascading. Nah, tentunya dengan memperhatikan indikator kinerja yang menerapkan prinsip SMART, yaitu terukur, realistis, dan memiliki batas waktu pencapaian, serta menyesuaikan dengan kondisi internal eksternal organisasi. Nah, ini Bapak Ibu tentunya sudah familiar ya dengan format SKP dengan regulasi yang lama. Di sini ada tugas jabatan. Nah, ini bahasa-bahasa yang dituangkan di sini adalah bahasa aktivitas fisik. Menyiapkan usul persetujuan teknis kenaikan pangkat misalnya, mengumpulkan dan menyusun data pegawai. Ini benar-benar yang dituangkan di sini adalah bahasa aktivitas, apa yang kita lakukan.
Nah, dengan regulasi yang baru, kita tidak lagi menyusun SKP dengan menggunakan kalimat aktivitas. Namun yang kita gunakan adalah kalimat pencapaian atau hasil kerja. Nah, di sini sudah coba kami himpun perbedaan antara kalimat aktivitas atau mana kalimat yang merupakan pencapaian hasil dan mana yang merupakan kalimat kategori pekerjaan. Mudah-mudahan dengan melihat contoh ini, Bapak Ibu, sudah ada gambaran ya nantinya dalam menyusun SKP, bahwa kalimat yang digunakan adalah kalimat pencapaian hasil. Satu contoh saya ambil, misalnya di sini, yang kalimat pencapaian hasil. Respon terhadap permintaan bantuan teknis dilakukan dengan cepat dan memuaskan. Itu adalah salah satu contoh kalimat pencapaian hasil. Nah, untuk kategori pengawasan ini termasuk dalam aspek yang kategori ya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh lagi yang misalnya kalimat aktivitas. Memberikan bimbingan kinerja pada pegawai di tim kerja. Itu kalimat aktivitas. Itu untuk SKP yang baru, kita tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat aktivitas. Nah ini poin-poin penting yang wajib kita lalui dalam menyusun SKP dengan regulasi yang baru. Di sini rencana SKP disusun secara berjenjang. Ini hampir sama ya Bapak Ibu ya dengan regulasi yang lama. SKP itu tetap harus disusun secara berjenjang, dimulai dari JPT, kemudian baru bisa disusun SKP Jabatan Administrasi dan JF. Nah, tentunya harus dilakukan secara cascading atau menyelaraskan kinerja. Tujuannya apa? Untuk menyelaraskan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Karena yang terjadi selama ini tidak selaras antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Nah, dengan aturan regulasi yang baru ini diharapkan kinerja organisasi karena telah dilakukan cascading dialog kinerja akan selaras dengan kinerja indikator individu yang nantinya mencerminkan peran hasil masing-masing individu. Nah, untuk waktu penyusunan tidak ada perubahan Bapak Ibu dengan regulasi yang lama, tetap kita susun di awal tahun. Namun diharapkan lebih baik disusun di akhir tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di awal Januari SKP kita sudah siap untuk mengerjakannya. Nah, di sini kami akan berkoordinasi juga dengan Biro Organisasi terkait penyusunan PK, penetapan PK, agar penetapan perjanjian kinerja JPT itu dilakukan di akhir tahun sebelum anggaran berakhir. Kenapa? Karena JPT tidak dapat menyusun SKP jika PK belum ditetapkan. PK di sini memegang peranan penting dalam penyusunan SKP JPT. Ini perubahan yang mendasar dari regulasi yang lama ke regulasi yang baru ya Bapak Ibu ya. Dari PK yang sudah ditetapkan itu nanti akan dituangkan menjadi SKP JPT. Nah, di sini juga ada istilah baru, pejabat pengelola kinerja. Nah, ini pejabat pengelola kinerja ini nantinya adalah JF karena sekarang belum terbentuk. Jadi di Permenpan itu salah satu solusi jika belum ada pejabat pengelola kinerja, nanti daerah bisa membentuk tim pengelola kinerja. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Tim pengelola kinerja ini ada lingkup Pemprov dan ada juga lingkup masing-masing OPD yang bertugas nanti akan mereview rencana SKP Bapak Ibu sebelum ditetapkan menjadi SKP. Nah, tadi bahasa kinerja. Bahasa kinerja tadi ya harus menggunakan bahasa pencapaian. Nanti secara teknis ada contohnya Bapak Ibu biar lebih jelas. Nah, setiap kinerja yang dicantumkan di SKP itu harus SMART, yaitu tadi spesifik, measurable, reliable, dan timely, dapat ada jangka waktunya. Nah, ini matriksnya Bapak Ibu. Di sini tadi saya sampaikan perjanjian kinerja itu memegang peran penting. Karena SKP JPT disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
tentunya dengan memperhatikan Renstra dan RKT organisasi. Nah, JPT itu SKP-nya disetujui oleh atau ditetapkan oleh Pasekda. Ini di sini ada JPT Pratama ditetapkan oleh JPT Madya. Perubahan ya Bapak Ibu ya, sebelumnya di regulasi yang lama JPT ditetapkan oleh gubernur. Nah, nanti yang sekarang JPT SKP-nya ditetapkan oleh Pasekda. Nah, untuk jabatan administrasi itu SKP disusun berdasarkan SKP langsung dengan memperhatikan uraian tugas dan uraian jabatan dan disahkan atau disetujui oleh atasan langsung. Nah, untuk JF ada perbedaan sedikit. Selain dia memperhatikan SKP atasan langsung, dia juga memperhatikan atau berdasarkan sasaran kinerja organisasi. Karena JF bisa lintas bidang, dia mengerjakan sepanjang itu sesuai dengan butir-butir kegiatan JF-nya dan disetujui oleh atasan langsungnya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi ya, ini alur cascading-nya Bapak Ibu. Kalau kita di daerah dari RPJMD, kemudian Renstra, itu yang kita perhatikan, kemudian itu ditetapkan menjadi PK JPT. Setelah ditetapkan PKJPT, baru kemudian kita bisa menetapkan atau membuat rencana SKP JPT. Setelah rencana SKP JPT ini ditetapkan menjadi SKP JPT, baru kemudian jabatan administrasi di bawahnya dan JF bisa menyusun SKP berdasarkan SKP atasan langsungnya. Oh, ada singkatan. Oh, iya. Baik, Bapak Ibu, di Permenpan dijelaskan ada strategi untuk menyelaraskan kinerja antara JPT, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Nah, strategi itu ada dua metode. Yang pertama, direct cascading dan non-direct cascading. Nah, nanti tim pengelola kinerja yang akan memberikan masukan, akan berdiskusi di dalam dialog kinerja, kira-kira metode apa yang tepat yang akan digunakan oleh OPD tersebut. Tentunya dengan mempertimbangkan jenis, kondisi, struktur organisasi tersebut. Nah, apa bedanya direct cascading dengan non-direct? Nah, ini karena bahasa di Permenpan direct ya, sebenarnya ini kinerja langsung dan kinerja tidak langsung. Nah, untuk direct cascading, itu pendekatannya ada 3, yaitu pendekatan aspek atau tahapan, pembagian wilayah, dan pembagian beban atau target kuantitatif. Nah, di sini contoh nih Bapak Ibu, ini yang direct. Misalkan, indikator kinerja JPT-nya adalah kebersihan kota A. Nah, di sini dibagi target. Di sini ada kita pakai pembagian wilayah. Di sini pembagian wilayah. Jika dituangkan ke tim kerja di bawahnya berupa pembagian wilayah, tentunya ini merupakan metode daerah. Misalnya untuk terwujudnya kebersihan kota A itu dibagi per kecamatan misalnya. Bawah tim kerjanya. Itu adalah metode direct. Sedangkan untuk yang non-direct, itu pendekatannya dalam bentuk layanan dan produk. Ini contohnya, Bapak Ibu, misalnya tadi, indikator kinerja kebersihan kota A. Ketua tim yang pertama bertugas atau berperan menyiapkan misalnya pengadaan alat pelayanan kebersihannya. Itu dibagi-bagi tugasnya. Tim yang kedua misalnya layanan pengangkutannya. Ujungnya, akhirnya adalah terwujudnya kebersihan kota A. Sama-sama. Tujuan akhirnya adalah kebersihan kota A. Namun dalam pembagiannya berbeda. Itulah yang membedakan direct dan non-direct. Nanti untuk menentukan metode ini nanti akan ada diskusi-diskusi, dialog kinerja antara JPT dengan PNS, tim kerja, dan tim pengelola kinerja.
Nah, ini contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Contoh direct dan non direct. Di Permenpan nanti kami akan share Bapak Ibu, Permenpan RB nomor 8 2021 itu tebalnya kalau tidak salah 294 halaman. Nah, itu sebagian besar adalah contoh-contoh bagaimana cara kita menyusun indikator kinerja, apakah yang direct ataupun non direct. Nah, ini penjelasannya ya Bapak Ibu ya tadi. Mungkin contoh konkretnya misalnya seperti ini. Untuk yang direct cascading ya misalnya, nanti bisa dilihat dari 3 aspek. Apakah yang aspek tahapan atau wilayah atau beban target kuantitatif. Misalnya contohnya yang direct seperti ini. Saya ambil contoh konkret ya Bapak Ibu. Misalnya kita dinas apa yang teknis biasanya yang lebih tepat menerapkan metode ini, misalnya dinas PU. Dia itu misalnya indikator kinerja JPT-nya misalnya mewujudkan atau terwujudnya fasilitas sarana prasarana yang memadai misalnya ya. Nanti bisa nanti itu ada pembagian. Misalnya mungkin di Kabit Cipta Karya ya, Cipta Karya itu tugasnya apa, Kabit Bina Marga tugasnya apa, itu pembagian target kuantitatif nanti. Contoh lain lagi yang lebih konkret mungkin misalnya seperti ini. Misalnya kita perusahaan mebel. Dia targetnya memproduksi 100 meja atau 100 kursi misalnya. Nanti targetnya itu dibagi ke tim A 50 misalnya, tim B 50 itu direct Bapak Ibu. Kalau pembagian indikator kinerja seperti itu. Misalnya contoh di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian indikator kinerjanya adalah menghasilkan produk pertanian misalnya 100 ton misalnya. Itu dibagi misalnya ke bidang A yang nanganin pertanian misalnya 10 ton. Itu pembagian seperti itu direct Bapak Ibu. Nah, di sini ada penjelasan kinerja atasan langsung kalau menggunakan metode direct itu akumulatif dari kinerja bawahannya. Jadi langsung bisa terukur ya Bapak Ibu ya. Keberhasilan kinerja atasan dapat diukur langsung oleh keberhasilan kinerja bawahannya. Nah, ini yang poin kedua, apabila kinerja JPT berupa outcome, maka kinerja bawahannya pembagian outcome tadi yang saya jelaskan tadi bisa nanti berdasarkan tahapan atau wilayah atau pembagian target kuantitatifnya. Nah, untuk menerapkan metode direct ini membutuhkan dukungan SDM yang kuat. Jadi JPT sudah memastikan kemampuan SDM-nya serta struktur unit kerja yang tepat. Dan pada saat penilaian kinerja, capaian kinerja bawahan memiliki bobot 100%. Itu untuk yang direct Bapak Ibu. Nah, untuk yang non direct, keberhasilan kinerja atasan itu belum langsung dapat terukur oleh kinerja bawahannya. Karena dia output yang dihasilkan adalah output antara atau output milestone. Jadi misalnya contoh tadi yang non direct, biasanya dia OPD yang tepat menggunakan non direct biasanya OPD yang sifatnya supporting, misalnya seperti sekretariat atau badan itu sifatnya penunjang, supporting. Itu lebih tepat menggunakan metode non direct. Nah, di Permenpan untuk menyusun rencana SKP ada 2 model. Model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, model dasar atau inisiasi ini diperuntukkan untuk daerah yang baru akan membangun sistem manajemen kinerja. Itu sebagian besar daerah menggunakan metode dasar atau inisiasi. Nah, untuk metode pengembangan, ini nanti khusus untuk daerah yang sudah menerapkan sistem manajemen kinerja. Kalau tidak salah di Permenpan RB 8 2021 itu
di ketentuan mewajibkan daerah 2 tahun ke depan wajib menggunakan metode pengembangan. Tapi untuk sementara ini, karena ini baru, regulasi baru, kita masih bisa menggunakan metode dasar atau inisiasi. Nah, kita fokus ke metode dasar saja dulu ya Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan menyusun SKP sesuai dengan metode dasar ini. Nah, cara menyusun SKP metode dasar ini tadi disebutkan adalah Renstra, PK, pohon kinerja. Setahu saya masing-masing OPD sudah menyusun pohon kinerja ya. Tinggal nanti mungkin difikskan atau diverifikasi kembali, didiskusikan kembali apakah pohon kinerja yang sudah tersusun tersebut sudah sesuai atau selaras dengan Renstra indikator kinerja organisasi. Nah, jika sudah ada pohon kinerja dan sudah ada PK JPT, baru kemudian itu nanti dituangkan menjadi format rencana sasaran kinerja pegawai. Di situ ada kinerja utama, kinerja individu, dan target-targetnya. Nah, khusus untuk JPT, ada format lain tersendiri, yaitu format manual indikator kinerja. Ini khusus untuk JPT, Bapak Ibu. Jadi, lumayan banyak format yang harus disiapkan untuk menyusun SKP yang sesuai dengan regulasi yang baru ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pusing dengan format-format yang begitu banyak. Ini memang aturan dari pusat, Bapak Ibu, dengan tujuannya memang menata manajemen kinerja kita yang selama ini mungkin belum sesuai, sekedar formalitas kita menyampaikan SKP. Nah, ini salah satu cara dari pusat membenahi agar SKP yang kita susun ini benar-benar selaras sesuai dengan indikator kinerja organisasi. Nah, rencana SKP yang sudah kita susun berdasarkan dialog kinerja tadi, rencana SKP JPT, baru nanti akan direview oleh pejabat pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja. Informasi Bapak Ibu, saat ini tim pengelola kinerja lingkup Pemprov itu sudah kami bentuk dan akan ditindaklanjuti nantinya oleh OPD dengan membuat atau membentuk tim pengelola kinerja lingkup OPD masing-masing. Nanti jika misalkan ada permasalahan atau ada kendala dalam penyusunan SKP atau mereview SKP yang sudah disusun di OPD masing-masing, nanti tim pengelola kinerja OPD bisa berkoordinasi atau berkonsultasi dengan tim pengelola kinerja provinsi. Untuk draft SK tim pengelola kinerja kami sudah siapkan, nanti kami share Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu membentuk tim pengelola kinerja. Nah, ini sampai di sini saya akan langsung teknis ya Bapak Ibu untuk bagaimana cara menyusun SKP. Saya izin mengambil contoh BKD ya Bapak Ibu ya. Mas, gimana? Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini tadi tahapan untuk menyusun SKP tadi saya sampaikan adalah pertama kita menyusun rencana SKP JPT terlebih dahulu. Belum tampil? Kelihatan kita tuh kalau yang punya enggak kelihatan kok orang yang naik ke atas tadi. Jadi yang kelihatan TV doang. Bisa? Kelihatan TV dia cukup hari sama orang. Kelihatan nyapa sih nggak ada karena dia ke atas. Saya pakai jaringan HP. Apa dia lagi? Karena saya lagi ke depan. Belum tampil, Bu. Belum tampil?
Kelihatan belum? Memang kalau di sekretariat ini bingung kinerja itu. Belum? Kelihatan belum? Belum? Jelas ya. Udah? Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini kita lanjut. Di sini Ringan kita punya rumah. ya, kita lanjut. Ini contoh matrik peran dan hasil. Tadi saya sampaikan untuk menyusun SKP, pertama adalah menyusun rencana SKP JPT terlebih dahulu. Rencana SKP JPT berdasarkan PK yang telah ditetapkan dan berdasarkan penyelarasan cascading antara indikator kinerja organisasi menjadi indikator kinerja JPT berdasarkan atau memperhatikan renstra dan rencana kerja tahunan. Setelah jadi rencana SKP JPT, baru kemudian direview oleh tim pengelola kinerja OPD. Itu langkah kedua ya Bapak Ibu ya. Setelah jadi rencana SKP JPT, baru kemudian direview oleh tim pengelola kinerja OPD. Nah, nanti tim pengelola kinerja OPD tugasnya memastikan apakah rencana SKP yang telah disusun oleh JPT tersebut sudah selaras atau tidak dengan kinerja organisasi. Selain itu, tim pengelola kinerja juga menentukan apakah metode yang digunakan untuk OPD tersebut lebih pas direct ataupun non-direct. Nah, setelah ditetapkan SKP JPT, setelah review kemudian baru boleh ditetapkan SKP JPT tersebut. Setelah ditetapkan, baru kemudian pejabat administrasi yang ada di bawahnya mulai menyusun rencana SKP. Nah, tahap pertama adalah menyusun matrik peran dan hasil. Tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, matrik peran hasil di sini saya ambil contoh satu bidang, yaitu di bidang penilaian kinerja. Di sini kelihatan di sini Bapak Ibu, berdasarkan dialog kinerja yang sudah dilakukan antara tim pengelola kinerja dengan tim kerja. Jadi bidang-bidang ini di bahasa Permenpan ini disebut tim kerja, Bapak Ibu. Tim kerja. Jadi ada koordinator tim kerja di situ. Koordinator tim kerja biasanya nanti Pak Kabid, kepala bidang, atau Kabak mungkin di sekretariat daerah. Nah, itu nanti membagi peran. Misalnya di sini contoh koordinator di bidang penilaian itu Pak Kabid penilaian kinerja. Disebutkan nama di sini Bapak Ibu. Nah, nanti berdasarkan pohon kinerja yang sudah dibuat, nanti pembagian peran. Jadi Kabid penilaian kinerja perannya apa untuk mencapai kinerja JPT tersebut. Nah, di sini ada tiga rencana kinerja yang sudah coba kita tuangkan di matrik. Ini berdasarkan dialog kinerja ya Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini kita sampai dengan saat ini kita masih membahas dengan tim penilai kinerja OPD, yaitu Kasubag program yang biasanya lebih paham mengenai indikator-indikator kinerja organisasi. Nah, di sini ada ada dua rencana kinerja dari Pak Kabid.
Nah, ini Bapak Ibu, sebelum tadi matrik kinerja, pembagian matrik peran hasil, kita sudah coba menyusun biasanya pohon kinerja ya, tapi karena ini lebih simpel, kami langsung membuat matrik seperti ini. Nah, ini dari Pak Kaban dulu. Belum apa? Ini? Tapi sudah saya share tadi, Mas. Saya ganti. Gimana sih cara ini? Kan tadi saya ini. Iya. Terus saya langsung ke share ini. Ya, sudah. Kan saya stop share dulu. Habis itu ambil lagi materi yang lain. Sudah? Oh ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini izin mungkin memang banyak sekali kekurangan-kekurangan kami dalam kegiatan pelaksanaan Zoom perdana ini. Mohon dimaklumi karena memang ini barang baru buat kami semua. Kami baru belajar bagaimana, karena jika kami menunggu pertemuan secara klasikal tatap muka, tentunya kondisi kita yang belum memungkinkan. Sedangkan di satu sisi kita diminta untuk segera menyusun SKP sesuai dengan regulasi yang baru. Jadi, mohon maaf dengan sangat terpaksa kita melakukan sosialisasi melalui via Zoom meeting. Nah, tentunya karena ini barang baru, perdana, cara kita sosialisasi melalui Zoom meeting, tentunya banyak hal-hal yang mungkin belum sempurna. Mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada sebenarnya pohon kinerjanya, tapi tampilannya terlalu besar ya. Nah, ini pohon kinerja BKD. Nah, kita mengambil dari indikatornya yang ada di RPJMD. Nah, nanti Bapeda biasanya sama lebih paham ya nanti mengenai indikator-indikator mana yang kita masuk di RPJMD. Nah, memang harapan kami di tim pengelolaan kinerja provinsi kita juga melibatkan Bapeda, inspektorat, dan biro organisasi karena mereka yang lebih paham, lebih berwenang dalam menentukan indikator kinerja organisasi. Nah, ini baru coba kita susun pohon kinerja. Nah, ini di sini sasaran yang ada di PK Kepala BKD adalah mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Ini dengan indikator nilai tingkat penerapan sistem merit. Ini sudah ada di Renstra ya Bapak Ibu ya, target-target yang akan dikerjakan. Nah, ini baru nanti dituangkan. Nah, di ini sekretariat ada, nanti Bapak Ibu bisa jadikan contoh, tapi mohon maaf jika memang belum sempurna, karena ini masih dalam pembahasan juga. Tapi ini untuk memudahkan Bapak Ibu, kita sengaja melakukan simulasi langsung dengan BKD sebagai contoh. Nah, di sini langsung dibagi Bapak Ibu ya, sekretariat, sekretaris, dan kepala bidang. Nah, jika pohon kinerja ini sudah jadi Bapak Ibu, sudah dibahas, mungkin nanti bisa dibahas dengan Bapeda dan OPD-OPD yang terkait yang mempunyai kewenangan. Nanti Bapak Ibu tinggal menuangkan apa-apa saja yang sudah ada di pohon kinerja ini. Ini lengkap sampai pelaksana. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti kita share materinya. Nah, ini gambaran awal saja Bapak Ibu, gambaran umumnya kita mengambil dari kinerja di RPJMD. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita baru tuangkan dia di matrik peran hasil jika ini pohon kinerja sudah jadi. Nah, sini masing-masing bidang itu adalah tim kerja sebutannya di Permenpan. Nah, ini saya sengaja buat seperti ini, karena ini lebih simpel lihatnya. Misalnya, tadi saya ambil contoh untuk bidang penilaian kinerja. Ini indikator JPT-nya adalah nilai tingkat penerapan sistem merit, kemudian sekarang kita lihat indikator bidang.
Ya, ini. Tadi saya sampaikan ada 2 sasaran dari bidang penilaian kinerja, yaitu meningkatnya manajemen kinerja ASN yang berdasarkan sistem merit, dan yang kedua meningkatnya kesejahteraan penghargaan. Nah, indikatornya juga ada 2. Di sini indikator bisa lebih dari 1 ya Bapak Ibu ya. Misalkan sasaran pertama ada 2 atau lebih, silakan. Nanti ini bisa menyesuaikan, indikator ini tidak mesti harus 1. Nah ini, kemudian saya persempit lagi ke subbidang. Saya persempit ke subbidang, tadi subbidang penilaian kinerja. Di sini ada sasaran yang mana yang kita intervensi. Misalnya contoh saya, dari 2 sasaran strategis kepala bidang, ada 1 sasaran yang akan diintervensi oleh Kasubdit penilaian kinerja, yaitu sasaran meningkatnya manajemen kinerja ASN yang berdasarkan sistem merit. Kemudian itu kita tuangkan menjadi sasaran Kasubdit. Lebih spesifik kembali, dipersempit lagi, yaitu meningkatnya manajemen kinerja yang objektif dan terukur untuk ASN. Yang kedua, ada 3 sasaran. Nah, ini ada indikator di sebelahnya. Tadi saya sampaikan, 1 sasaran bisa lebih dari 1 indikator, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kemudian kita tuangkan ke matrik peran hasil. Ya, matrik. Belum muncul. Ya, belum muncul ya. Matrik. Sudah muncul? Belum. Udah, apa caranya saya salah? Astagfirullah. Udah? Oh iya, iya. Baik, tadi di sini ada aspek. Nah, di Permenpan RB 8 2021, aspek itu hampir sama dengan aspek yang ada di regulasi yang lama, yaitu indikator kuantitas, indikator kualitas, indikator waktu, dan indikator biaya. Saya tidak munculkan indikator biaya di sini karena kami tidak mencantumkan besaran biaya di sini. Nah, untuk indikator kuantitas itu wajib ada di setiap sasaran atau rencana kinerja. Itu wajib ada Bapak Ibu, indikator kuantitas. Namun, untuk indikator kualitas dan indikator waktu, itu boleh tidak ada. Tergantung nanti hasil diskusi, dialog kinerja antara Bapak Ibu dengan atasan langsung yang difasilitasi oleh tim pengelola kinerja. Nah, ini contoh di sini kita, karena yang wajib indikator kuantitas, itu kita cantumkan indikator kuantitas saja. Namun tidak menutup kemungkinan jika misalkan di OPD Bapak Ibu ingin mencantumkan indikator kualitas, silakan. Karena yang wajib ada indikator kuantitas, yang indikator kualitas, waktu dan biaya itu boleh tidak ada. Nah, ini contoh untuk rencana kinerja pertama, Pak Kabid, yaitu meningkatnya manajemen kinerja ASN yang berdasarkan sistem merit. Di situ di Kasubdit penilaian kinerja itu dituangkan menjadi rencana kinerja meningkatnya manajemen kinerja yang objektif dan terukur untuk ASN. Di sini indikatornya apa? Ada 2, jumlah kebijakan internal yang terkait manajemen kinerja yang objektif dan terukur untuk ASN Pemprov NTB. Dan indikator yang kedua, persentase dokumen SKP yang telah menerapkan prinsip SMART. Di sini target-target berdasarkan hasil diskusi. Itulah dialog kinerja dimaksud di sini, selain menentukan rencana kinerja, indikator juga menentukan target. Nah, nanti setelah disepakati baru dituangkan di matrik peran hasil. Begitu juga selanjutnya rencana kedua. Setiap rencana atau sasaran
strategis itu wajib ada indikatornya. Nah, setelah tersusun rencana kinerja Kasubitnya, baru kemudian akan di breakdown menjadi rencana kinerja JF maupun pelaksana. Nah, di sini karena kebetulan di Kasubit penilaian kinerja ini pejabat pelaksananya lalu duanya JF, yaitu Prakom, itu nanti kita buat sasaran kinerja merupakan penjabaran dari SKP Kasubitnya. Nah, nanti khusus untuk JF ada nanti dilampirkan format keterkaitan dengan angka kredit. Nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi matrik peran hasil. Ini contoh satu bidang, bisa Bapak Ibu lihat nanti. Mudah-mudahan ada gambaran dan memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun matrik peran hasil. Jika matrik peran hasil ini sudah jadi, baru kemudian kita bisa membuat rencana SKP Kabid. Bertahap ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya yang SKP JPT sambil menunggu tampilannya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sebelum menyusun matrik peran hasil, sebelumnya dipastikan terlebih dahulu SKP JPT sudah ditetapkan. Mohon maaf tadi terlewat, JPT-nya belum saya bahas. Nah, sebelum menyusun matrik peran hasil, tadi kan pohon kinerja sudah ada, kinerja OPD sudah ada. Itu disusun berdasarkan dialog-dialog kinerja, sudah dilakukan penyelarasan atau cascading. Nah, kemudian baru bisa dibuat rencana SKP JPT. Baru bisa dibuat rencana SKP JPT yang diambil dari PK JPT yang sudah ditetapkan. Contoh misalnya, ini tampilan rencana SKP JPT ya Bapak Ibu ya, berbeda ya Bapak Ibu ya, dengan format SKP regulasi yang lama. Di sini ada rencana kinerja, ada indikator kinerja individu dan target. Nah, untuk menuangkan ini tinggal diambil dari PK Bapak Ibu. Nah, ini PK Pak Kepala BKD, belum muncul? Ya, sambil menunggu. Lihat. Oke. Sudah muncul? Ya. Ini PK Kepala BKD, tinggal dituang Bapak Ibu. Di sini kan sudah ada sasaran strategis. Tadi makanya kami sampaikan bahwa PK ini memegang peran penting. Jika PK salah, nanti SKP juga akan salah karena apa yang ada di PK itu dituangkan di SKP. Jadi memang kita akan sering berkoordinasi dengan biro organisasi dan inspektorat bahwa PK ini harus benar-benar sudah dipastikan selaras atau tidak dengan indikator kinerja organisasi sebelum ditetapkan. PK sudah ditetapkan, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contoh misalnya PK Kepala BKD, tadi sasaran strategisnya ada 1. Berarti hanya ada 1 di rencana SKP Kepala BKD. Tinggal dituangkan, sasaran strategisnya sudah ada, indikator kinerjanya sudah ada, targetnya sudah ada, tinggal dituangkan. Jika ada 2 atau 3 sasaran strategis JPT, itu ada 3 rencana kinerja di SKP JPT tersebut. Sinergis ya Bapak Ibu ya, selaras ya ini ya. Nanti contoh dari PK tinggal dituangkan, kemudian baru ke rencana SKP JPT. Tadi PK sudah ditetapkan, tinggal Bapak Ibu tuang dia. Tadi sasaran strategis itu menjadi kinerja utama. Ya. Sasaran strategis yang ada di PK itu Bapak Ibu tuangkan menjadi rencana kinerja di rencana SKP JPT.
Nah, tadi juga ada indikator, Bapak Ibu tinggal tuangkan sama poin targetnya. Nah, ini baru rencana. Itu tahap pertama dulu. Setelah jadi rencana, baru kemudian dibuat manual indikator kinerja utama JPT. Ini formatnya juga ada di Permenpan RP 8 ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal lihat, download di Google, silakan. Tebalnya 294 halaman. Ada banyak-banyak format memang di sana. Nah, itu format manual indikator kinerja. Ini khusus untuk JPT saja yang dibuat format ini, Bapak Ibu. Di sini tujuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian kinerja JPT. Di sini ada rencana kinerja, deskripsinya, apa sih yang dimaksud sistem merit itu seperti apa. Ada penjelasan ya Bapak Ibu ya di sini. Nanti bisa dilihat. Nah, setelah dibuat manual indikator kinerja utama JPT, baru kemudian nanti akan direview oleh tim pengelola kinerja. Ini format-format ini memang harus dibuat ya Bapak Ibu ya sebelum menjadi SKP. Tahapannya memang sangat banyak. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini aturan dari pusat dan daerah wajib melaksanakannya. Jadi sebelum menjadi SKP, ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, ini review. Nanti tim pengelola kinerja akan memberikan hasil reviewnya. Nanti jenis kinerja utama berdasarkan PK telah memperhatikan rencana strategis, rencana kinerja. Ini nanti bunyi salah satu contoh ya, bunyi review yang dilakukan oleh tim pengelola kinerja. Nah, nanti ada tanda tangan tim pengelola kinerja di sini yang bertanggung jawab bahwa yang membuktikan bahwa rencana SKP tersebut telah direview oleh tim pengelola kinerja. Baru kemudian itu bisa ditetapkan menjadi SKP JPT. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya, formatnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu ya, terkait dari rencana kemudian baru bisa ditetapkan menjadi SKP JPT. Nah, setelah SKP JPT ini jadi ditetapkan, sudah disetujui, baru kemudian bisa kita pejabat administrasi di bawahnya menyusun matrik peran hasil yang tadi saya jelaskan tadi. Karena tadi kelewat, jadi sebelum menyusun matrik peran hasil, dipastikan terlebih dahulu SKP JPT disusun berdasarkan tahapan-tahapan yang tadi kami sebutkan itu. Ya, di sini Bapak Ibu nanti kita share, nanti kami share. Di sini sudah ada format materi peran hasil beserta contohnya dan di masing-masing sheet berjenjang Bapak Ibu. Setelah materi peran hasil selesai dibuat, baru kemudian menyusun rencana SKP Kabir. Nah, tahapannya hampir sama dengan penyusunan rencana SKP JPT tadi. Bedanya untuk yang JPT, untuk yang Kabir itu tidak perlu dibuat manual indikator pengukuran indikator kinerja. Langsung rencana SKP ini langsung direview oleh tim pengelola kinerja. Izin Bapak Ibu mudah-mudahan masih setia ya di link Zoom. Nah, ini setelah rencana SKP dibuat berdasarkan matrik peran hasil, baru kemudian itu akan direview oleh tim pengelola kinerja. Jadi tim pengelola kinerja ini memang perannya sangat strategis di OPD, karena dia yang memastikan kinerja, indikator kinerja yang disusun di rencana SKP, apakah sudah sesuai, sudah benar, dan selaras dengan indikator kinerja organisasi. Setelah direview, nanti ditentukan apakah yang digunakan itu direct ataupun non-direct. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya, rencana SKP yang direview oleh tim pengelola kinerja ditentukan bahwa itu non-direct.
Setelah itu baru ditetapkan menjadi SKP Kabid. Setelah ditetapkan jadi SKP Kabid, baru kemudian Kasubit di bawahnya menyusun rencana SKP. Berjenjang ya Bapak Ibu ya di sini. Berdasarkan materi peran hasil. Ini Bapak Ibu rencana SKP ini tinggal dituangkan, diambil dari materi peran hasil. Makanya tadi saya bilang, di awal memang agak capek, kita diskusi, kita memastikan indikator-indikator itu sudah tepat, sudah benar atau tidak. Jika ini sudah jadi, gampang Bapak Ibu, tinggal dituangkan ke dalam format-format ini. Tinggal diambil. Nah ini tadi kan yang untuk rencana SKP Kasubit, ada 3 sasaran. Belum muncul lagi? Ini ada 3 sasaran, ada rencana kinerja. Di sini muncul rencana kinerja atasan yang diintervensi. Tadi saya sampaikan, sudah? Tadi saya sampaikan ada 2 rencana kinerja Kabid dan 1 yang Kasubit penilaian kinerja intervensi. Di sini muncul rencana kinerja atasan mana yang diintervensi. Nah, di sini ada 3 rencana kinerja sama seperti materi peran hasil yang sudah ada disusun di awal. Tinggal dituangkan. Nah, setelah rencana ini dibuat, oh iya, oh dia, oh iya. Nah, setelah rencana SKP Kasubit dibuat, baru kemudian prosesnya sama ya, Bapak Ibu ya, direview. Jadi setiap rencana SKP wajib direview oleh tim pengelola kinerja, baik itu rencana SKP JPT, jabatan administrator, pengawas, pelaksana maupun fungsional. Sebelum ditetapkan menjadi SKP, wajib direview rencana SKP tersebut. Nah, baru kemudian ditetapkan menjadi SKP Kasubit. Nah, setelah SKP Kasubit ditetapkan, baru kemudian dibuat atau disusun rencana SKP pelaksana yang ada di bawahnya. Dan di sini karena kebetulan kami tidak memiliki pelaksana, bawahan kami dua-duanya JF, ini ada contoh, sekalian juga nanti bisa jadi contoh buat OPD yang kebetulan bawahannya adalah JF. Di sini contoh misalnya JF Pranata Komputer, di sini tetap dimunculkan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Nah, di sini ada juga tidak mesti dari kinerja atasan langsung saja, bisa juga dimunculkan nanti di sini kinerja organisasi yang akan diintervensi oleh JF tersebut. Dan di sini ada rencana kinerja aspek indikator kinerja individu. Aspek ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kuantitas wajib ada, namun untuk kualitas, waktu, dan biaya itu boleh tidak ada. Nah, setelah dibuat rencana, prosesnya sama ya Bapak Ibu ya, harus direview. Nah, untuk JF ada perbedaan sedikit dengan jabatan administrator. Di sini ada format keterkaitan SKP dengan angka kredit JF. Nah, jadi rencana kinerja yang di breakdown dari SKP atasan langsung itu nanti akan dipilih kira-kira mana yang terkait dengan butir kegiatan JF tersebut. Misalnya contoh, di sini rencana kinerja JF tersebut tersedianya data dokumen SKP yang telah menerapkan prinsip SMART. Beda tampilannya? Hah? Beda tampilan, beda yang dijelaskan. Oh, saya terlalu cepat ya? Oh, Iya. Ya, atau sini dah yang deketan itu tekanan. Oh, yang deketan sini. Oh, sama dia? Sama dengan yang orang luar. Tapi masalahnya di tampilan yang orang akan beda, Pak. Ini kan di sini cepat karena di sini kalau beda enggak. Ini dah dia yang pihak sendiri juga. Ini Oh, iya. kalau dia muncul sini ya. Ya.
Ya. Ya, ada yang komentar. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu jika penjelasan dari kami lebih cepat ya daripada tampilan di layar. Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu. Nah ini penjelasan mengenai JF. Di sini wajib dibuat juga format keterkaitan SKP dengan angka kredit JF. Nanti JF tersebut memilih dari rencana kinerja ini kira-kira mana butir kegiatan yang terkait untuk mendapat angka kredit. Nah, di sini karena kebetulan satu, ini tidak mesti satu. Misalnya contoh, rencana kinerja satu, tapi bisa ada beberapa butir kegiatan yang terkait boleh. 2 atau 3, lebih dari satu boleh. Silakan. Ini karena contoh saja, kita cantumkan satu, tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari satu, silakan. Nah, ini output butir kegiatan yang ada di butir jabatan. Dimunculkan di sini. Ini bahasa butir jabatan JF tersebut. Bahasanya ini rencana kinerjanya, kemudian dipilih kira-kira yang terkait yang mana. Dan ini angka kredit sudah baku ya Bapak Ibu ya, sudah ada di peraturan kementerian yang membawahi JF tersebut. Nah, setelah dibuat format keterkaitan SKP dengan angka kredit, baru kemudian dibuat format verifikasi. JF memang agak ini ya, agak ada format lebih ya. Dibuat verifikasi. Di sini verifikasi keterkaitan antara SKP dengan angka kredit JF. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu salin format ini. Nah, di sini ada verifikasi yang dilakukan oleh tim penilai angka kredit. Apakah rencana kinerja yang kita sampaikan tersebut, yang tadi kita sudah cantumkan bahwa dia terkait dengan butir jabatan yang ada, apakah benar-benar sesuai atau tidak, terkait atau tidak terkait. Nanti tim penilai angka kreditlah yang memverifikasi usulan dari yang kita sampaikan. Berdasarkan verifikasi tim penilai angka kreditlah nanti itu menjadi SKP JF. Jika memang semua rencana kinerja yang kita sampaikan itu terkait semua dengan output butir kegiatan yang sudah kita sampaikan, itu disetujui atau diberikan rekomendasi, itu bisa semua menjadi SKP JF. Namun, misalkan ada yang tidak terkait berdasarkan hasil verifikasi tim penilai angka kredit, itu nanti bisa didiskusikan kira-kira rencana kinerja yang ada lebih pas dengan output butir kegiatan yang mana. Itu bisa didiskusikan dengan tim penilai angka kredit nantinya. Jika memang tidak ada yang terkait sama sekali, itu nanti akan menjadi tugas tambahan untuk JF tersebut. Nah, baru kemudian setelah diverifikasi, baru ditetapkan SKP JF. Nah, di sini juga ada contoh Bapak Ibu, misalkan bawahan di Bapak Ibu bukan JF, namun pelaksana misalnya analis kinerja di sini. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan Bapak Ibu nanti jika memang bukan JF yang ada di staf Bapak Ibu, namun misalnya pelaksana. Nah, ini pelaksana agak berbeda formatnya dengan JF. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat di sini. Di sini tidak perlu dilakukan verifikasi lagi. Lebih sederhana untuk yang pejabat pelaksana. Caranya, tahapannya sama. Setelah rencana itu wajib direview, baru kemudian ditetapkan. Mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu. Nanti selebihnya kita buka diskusi atau tanya jawab terkait mungkin ada yang belum dipahami. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, untuk ESIPJA itu masih berlaku karena itu nanti memudahkan Bapak Ibu
tetap menyampaikan laporan kinerja harian. Namun tentunya ada perubahan menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Jadi nantinya di Esipja, Bapak Ibu mungkin di awal telah membuat SKP 1 tahun. Periodenya dari Januari sampai Desember. Nah, nanti SKP yang awal yang sudah Bapak Ibu buat tersebut, itu Bapak Ibu edit menjadi periode pertama, yaitu Januari sampai dengan Juni. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan nanti membuat periode baru. Sama seperti contoh kasus misalnya kita mengalami perubahan nama jabatan. Misalnya Bapak Ibu pindah atau misalnya mengalami perubahan nama jabatan gitu, nanti Bapak Ibu kan pastinya akan membuat SKP baru sesuai dengan nama jabatan. Nah, ini untuk periode kedua ini SKP yang baru ini berlaku untuk semua PNS. Semua PNS karena dia berubah tugas jabatan yang sebelumnya tadi berbasis aktivitas, kemudian berbasis pencapaian atau peran hasil. Nah, formatnya mungkin mohon maaf untuk format kami karena keterbatasan anggaran dan tim juga kita belum bisa menyesuaikan format yang ada sesuai dengan regulasi baru. Format SKP-nya masih mungkin nanti tampilan di Esipja masih contoh format yang lama. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Ini hampir terjadi juga di semua daerah. Di BKN pun sendiri juga sama kasusnya seperti ini. Kenapa mereka belum melakukan perubahan aplikasi menyesuaikan dengan regulasi yang baru? Karena nantinya akan ada aplikasi baru yaitu SIASN yang akan di-launching juga oleh BKN, nanti akan memudahkan daerah karena mungkin keterbatasan anggaran, daerah tidak semua mampu untuk menyesuaikan aplikasi dengan regulasi yang baru. BKN memfasilitasi daerah-daerah yang ingin mengadopsi aplikasi yang baru sesuai dengan regulasi yang baru. Jadi Esipja masih berlaku ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tetap isi, hanya nanti disesuaikan terlebih dahulu. SKP yang lama diedit dari Januari sampai Juni, kemudian buat lagi periode baru Juli sampai Desember. Tentunya isinya sudah berbeda Bapak Ibu. Isinya berbeda. Izin contoh nih misalnya. Makan air kasih Mbak Gayu ini. Ngomel-ngomel aja dari tadi. Nah, ini nanti juga kami share di chat room ya Bapak Ibu ya, terkait perubahan SKP. Nah, ini sudah ada contoh misalnya, sudah tampil? Sudah tampil ya. Ini contoh Bapak Ibu, ini SKP manual yang kita buat misalnya, ini 12 bulan. Nah, karena ada perubahan, kita harus membuat SKP baru dengan bahasa yang berbeda, yaitu bahasa pencapaian hasil. Ini kita buat pengukurannya. Sama seperti Bapak Ibu pindah ya, mutasi ya. Silakan langsung dibuat pengukuran dari Januari sampai Juni. Jadi nanti silakan dicoret untuk kegiatan-kegiatan yang belum terrealisasi. Nah, di sini sudah muncul, misalnya yang sebelumnya di SKP awal waktu yang dibutuhkan 12 bulan. Namun karena ini dibatasi periode sampai Juni, tentunya ini waktu juga berubah. Bapak Ibu nanti tinggal mengcopy ya file yang sudah kita share nanti. Di sini tentunya ada beberapa target yang belum terrealisasi sama sekali, silakan dicoret. Itu nanti tentunya tidak akan mengurangi nilai SKP, ini sudah ada rumusnya. Memang kesulitan untuk menyusun SKP manual ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengedit rumus dan membuat atau mengedit tugas-tugas jabatan
yang mana yang belum terrealisasi. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kemudian untuk inilah nilai SKP periode pertama. Ini nilai SKP periode pertama, Januari sampai Juni. Nah, setelah dibuat pengukuran, nah itu selain pengukuran juga ada perilaku. Di sini atasan langsung atau pejabat struktural membuat rekap nilai perilaku bawahannya. Di sini silakan, karena mungkin di ESIPJA belum berjalan sampai ke pengisian nilai perilaku, namun karena ini akan diminta nilai rekap perilaku dari Januari sampai Juni, ini tinggal Bapak Ibu isi. Otomatis akan ada nilai rata-rata nilai perilaku periode pertama, yaitu Januari sampai dengan Juni. Tinggal dituangkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk mengkonversi nilai SKP periode pertama. Jadi tinggal dituangkan, ini sudah dirumusin Bapak Ibu, tinggal diisi sesuai dengan pengukuran yang ini sama nilai perilaku. Belum muncul ya? Oh iya. Nanti kita share ya Bapak Ibu ya, tinggal di edit sama Bapak Ibu. Oh, mau tanya langsung? Oh iya, boleh dikasih kesempatan. Dari mana? Nanti disebutkan nama dan OPD ya Bapak Ibu. Dari ini Mbak Mira ya? Bu Mira, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kok belum ada suara? Halo, Assalamualaikum. Mbak Mira belum kedengeran suaranya? Halo, Assalamualaikum. Mbak mute-nya mungkin? Oh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Yayu. Saya dari BKD Lombok Utara, Bu Yayu. Iya. Ini saya dapat link Zoom-nya dari kebetulan dari atasan saya nih Bu Yayu. Oh iya, alhamdulillah. Ya. BKD Lombok Utara bisa bergabung. Iya, kita satu grup ya di grup BKN nih Bu. Ya, mungkin ada alhamdulillah setelah mengikuti Zoom dari provinsi, alhamdulillah kami sudah mulai ada gambaran gitu Bu Yayu. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin pada saat kami action nanti di Lombok Utara, mohon penjelasannya Ibu, apakah di dalam satu OPD itu direct cascading-nya, maksudnya cascading-nya itu bisa terdiri dari direct maupun non direct. Kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait dengan tim pengelola kinerja Ibu yang ada di setiap OPD, apakah unsurnya juga sama dengan kabupaten yang melibatkan organisasi, kemudian ada unsur inspektorat dan unsur BKD, juga Bapeda gitu. Apakah nanti cara kerjanya apakah hanya di hanya di OPD itu saja atau mungkin melibatkan unsur-unsur yang disebutkan sesuai dengan yang ada di tingkat kabupaten. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, untuk cascading yang dari atasan yang non direct, apakah itu targetnya sama antara atasan sampai ke bawahan, sama dengan yang disampaikan kalau direct kan dia sudah kelihatan ini Bu, pembagiannya kan udah jelas. Tapi kalau yang non direct itu apakah nanti juga kan tidak bisa terbaca langsung gitu hasilnya seperti apa? Apakah itu nanti sama targetnya dari atasan sampai bawahan atau bagaimana? Mungkin itu saja Bu Yayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita batasi dulu satu yang bertanya baru kita jawab ya Bapak Ibu. Baik, kami coba akan menjawab ya pertanyaan dari Bu Mira, BKD KLU. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah dalam satu OPD
itu bisa di-mix ya, metode direct ataupun non-direct. Itu boleh bisa di-mix. Misalkan contoh di level atas, misalnya di administrator atau ketua tim kerja ya. Ketua tim kerja menuangkan indikator kinerja di breakdown menjadi indikator kinerja pejabat pengawas, itu misalnya menggunakan metode non-direct misalnya. Itu di pengawas, di breakdown menjadi indikator kinerja pelaksana ataupun JF, itu bisa menggunakan direct, tergantung nanti hasil dialog kinerja ataupun hasil penyelarasan yang lebih tepat seperti apa berdasarkan arahan atau masukan dari tim pengelola kinerja. Itu boleh di-mix, Mbak Mira, boleh di-mix. Misalnya di atas direct, di bawah non-direct, atau begitu sebaliknya. Itu boleh di-mix. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tim pengelola kinerja OPD. Tentunya berbeda ya Bapak Ibu komposisinya. Di sini sudah kita coba menyusun draft komposisi untuk tim pengelola kinerja lingkup OPD. Nah, kalau tim pengelola kinerja di lingkup Pemprov itu sesuai dengan aturan di Permenpan RB bahwa unsur-unsur yang terkait yaitu unsur pengawasan, inspektorat, unsur manajemen kinerja, biro organisasi, unsur perencanaan Bapeda itu kita libatkan itu menjadi tim pengelola kinerja yang lingkup Pemprov. Nah, untuk yang lingkup OPD masing-masing, nanti ini coba kita buat. Di sini susunannya sekretaris ya, misalnya sekretarisnya, nanti anggotanya itu ada masing-masing kabitnya, karena mereka yang lebih tahu ya, teknis seperti apa indikator kinerja yang kira-kira pas dan kira-kira bisa dilaksanakan oleh bidang tersebut. Jadi ada perwakilan masing-masing bidang dilibatkan jadi anggota di sini, Mbak Mira. Kemudian nanti Kasubag Umum dan Kasubag Program serta Analis Perencana itu juga dilibatkan jadi tim pengelola kinerja. Karena Kasubag Umum lah yang mengetahui seperti apa indikator kinerja organisasi, karena dia yang mengikuti dari awal perencanaan kinerja organisasi dari Rensra menjadi Renja, begitu juga PK. Itu untuk tim pengelola kinerja OPD. Dan yang ketiga, apakah target bisa sama ya antara atasan dan bawahan? Nanti tergantung untuk yang non direct tadi ya, misalnya contoh di subit saya, di subit penilaian kinerja. Itu misalkan ada salah satu contoh rencana kinerja yaitu tersedianya data, misalnya tersedianya data kinerja yang akurat ya, tersedianya data kinerja itu kita breakdown ke pelaksana yang ada di bawahnya. Kita breakdown ke pelaksana yang ada di bawahnya. Misalkan kita menggunakan metode non-direct, berarti di bawahan A atau pelaksana A itu tugasnya misalnya tahapan-tahapan. Misalnya contoh dia menyiapkan bahan yang digunakan untuk menyusun laporan kinerja tadi. Yang kedua mungkin pelaksana B, mungkin dia nanti akan memverifikasi atau mengupdate misalnya laporan kinerja. Itu kan berbeda tuh. Otomatis targetnya juga akan berbeda. Namun jika itu kita menggunakan metode direct, nanti misalnya di pelaksana A di bawah dibagi pelaksana A menyiapkan bahan laporan kinerja, misalnya di Pemprov ada 46 OPD, itu dibagi dua misalnya. Dibagi dua ya. Jenis pekerjaannya sama, yaitu memverifikasi menyiapkan bahan. Nanti tapi pembagian itu kan yang direct. Yang pelaksana A misalnya dibagi dua berarti 23 OPD misalnya. Pelaksana B 23 OPD. Indikator kinerjanya sama. Targetnya juga bisa sama. Tergantung nanti Mbak Mira, metode apa yang digunakan. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Mira dan bisa memberikan gambaran. Kita sama-sama belajar nih Mbak Mira, bahwa saya rasa teman-teman di BKD di hampir seluruh Indonesia benar-benar harus bergerak cepat terkait regulasi yang baru ini. Kita sama-sama belajar karena memang ini barang baru dan tentunya memang masing-masing punya kapasitas untuk
menentukan indikator kinerja ini benar-benar yang pas seperti apa, harus banyak melibatkan pihak yang lain, tidak hanya dari BKD sendiri. Iya, iya, terima kasih Bu Yayu. Mohon bimbingannya nanti dari BKD Ya, Provinsi. sama-sama kita belajar, Kak Mira. Iya, terima kasih. Ada yang Assalamualaikum lagi yang warahmatullahi ingin wabarakatuh. langsung menyampaikan pertanyaan? Silakan raise hand. Kalau tidak, kami bisa lanjutkan nanti untuk pertanyaan yang sudah muncul di chat room ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau raise hand atau bertanya langsung? Ini nanti insya Allah ya Bapak Ibu ya, kita akan share semua file-file ini nanti memudahkan Bapak Ibu nanti dalam menyusun tim, kemudian menyusun rencana-rencana SKP yang berjenjang tadi. Coba ada pertanyaan lagi di room chat? Baik, coba kita baca yang di room chat, Bapak Ibu. Izin bertanya. PNS yang tidak mau mengikut lewat aplikasi ataupun mengerjakan laporan secara manual, bagaimana tidak mengikutnya? Penjelasannya, Bu. Baik, bagaimana jika ada PNS yang tidak mau menginput ya, mau lewat aplikasi maupun lewat manual? Informasi ya Bapak Ibu, sampai dengan saat ini kami di BKD NTB belum mewajibkan PNS itu melaporkan kinerja melalui aplikasi. Kami menyadari fasilitas kami mungkin belum sempurna, jadi kami masih membolehkan mengerjakan manual. Namun sangat disayangkan jika memang ada juga yang tidak melaporkan laporan kinerja hariannya secara manual. Implikasinya apa? Sebenarnya itu akan berdampak pada penundaan pembayaran TPP seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, Bapak Ibu. Memang karena ini masih sifatnya kolektif, harapan kami jika ada oknum-oknum, saya sampaikan oknum-oknum misalnya di OPD tersebut, gara-gara beberapa oknum ini tidak mau membuat laporan kinerja harian, tentunya nanti akan menghambat teman-teman yang lain yang sudah membuat laporan kinerja harian. Itu harus diapresiasi. Solusi yang coba kita berikan kepada OPD, kita butuh kerja sama OPD juga, komitmen OPD juga. Jadi untuk segelintir orang yang misalkan tidak mau menyusun laporan kinerja baik manual maupun aplikasi, itu kami harapkan OPD bertindak tegas dengan menahan TPP yang PNS yang tidak mau mengerjakan tersebut. Karena kalau kami menahan semua, kasihan nanti teman-teman yang sudah mengerjakan, kami apresiasi. Namun kami apresiasi tentunya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar gapnya, persentase yang sudah melaporkan. Karena memang ada beberapa OPD yang ingin diberikan rekom, namun karena masih banyak yang belum menyampaikan laporan kinerja hariannya, tentunya persentasenya masih rendah, tentunya itu belum, dengan mohon maaf, kita belum bisa memberikan rekom. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah di SIPJA bulan Juli yang sudah diisi, apa bisa diedit lagi? Maksudnya yang diedit laporan kinerja hariannya ya, gimana Mas Wahyu? Karena teknis ya ini kan sudah cantolannya, kami rasa tidak bisa ya Bapak Ibu ya, nanti sambil kita lihat kembali, karena cantolannya berbeda. Laporan kinerja harian yang bulan Juli itu kan cantolannya masih di SKP yang lama. Sedangkan ini kita sudah membuat SKP baru yang di bulan Juli. Tempat cantolannya sudah berbeda, Bapak Ibu. Nanti coba sambil kita lihat, mudah-mudahan bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, izin mohon maaf, mungkin nanti bisa disesuaikan kembali. Karena cantolannya berbeda. PF perencana muda yang ada di sebuah program juga dinilai oleh sebuah program seperti contoh Ibu. Pertanyaannya dari DKP, apakah JF perencana muda yang ada di sebuah program juga dinilai oleh Kasubag program? Nah, balik lagi sekarang Bapak Ibu, jika ada pengaturan secara internal, karena kalau di struktur, sekarang balik lagi harus dilihat struktur organisasi OPD tersebut. Jika JF langsung berada di bawah kepala dinas atau kepala badan, itu pejabat penilainya adalah kepala dinas atau kepala badan.
Namun pengecualian di PP 11 2017 tentang manajemen PNS dijelaskan ada pengecualian jika OPD tersebut mengatur lagi secara internal. Misalnya ada dibuatkan SK penempatan terhadap JF tersebut. Misalnya SK Kepala Dinas menempatkan JF tersebut di bawah Kasubag Program. Jadi otomatis JF tersebut pejabat penilaiannya adalah Kasubag Program. Tergantung bunyi dari SK penempatan JF tersebut. Jika dia di bawah bidang, berarti langsung kepala bidang yang menilai. Jika langsung di bawah Kasubag Program, nanti Kasubag Programlah yang menjadi pejabat penilainya. Namun jika tidak ada pengaturan secara internal, itu langsung berada di bawah JPT-nya, sesuai dengan struktur organisasi OPD tersebut. Mudah-mudahan jelas ya yang Bapak yang bertanya tadi dari DKP. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, di PBJ ada JF pengelola pengadaan. Apakah sama seperti itu untuk Madya, Muda, dan Pratama? Setahu saya ya, berbeda ya, butir kegiatan jabatan masing-masing jenjang. Nah, nanti silakan disesuaikan. Misalnya untuk Madya, apa kira-kira pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan jenjang Madya tersebut? Nanti tentunya ada dialog kinerja antara atasan dengan bawahan. Itu yang akan diselaraskan seperti apa dan dituangkan di matrik peran hasil, yang kemudian lagi nanti akan dituangkan menjadi rencana SKP JF tersebut. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan ini nanti insya Allah ya Bapak Ibu ya, karena memang kami rasa dengan sekali Zoom Meet ini mungkin belum maksimal, karena memang banyak sekali yang harus kita pelajari, dan nantinya insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan mengadakan Zoom Meet lagi, sosialisasi lagi. Ini gambaran awal ya Bapak Ibu untuk menyusun SKP. Nanti juga kita akan share poin-poin dari Kemenpan maupun BKN, agar nanti lebih melengkapi referensi Bapak Ibu untuk menyusun SKP. Namun yang dalam waktu dekat ini yang mungkin OPD persiapkan adalah yang pertama, segera membentuk tim pengolah kinerja OPD. Nanti draft SK-nya sudah kami share. Setelah itu memfikskan kembali pohon kinerja yang sudah ada. Karena setahu kami masing-masing OPD sudah ada menyusun pohon kinerja. Tinggal mungkin nanti divalidkan kembali, didiskusikan kembali dengan Bapeda mungkin ya yang terkait dengan hal ini, memfikskan kembali juga PK JPT-nya. Apakah sudah benar berdasarkan review dari inspektorat dan mungkin biro organisasi juga. Itu mungkin yang wajib yang segera dilakukan oleh OPD dalam waktu dekat, memastikan segera membentuk tim pengolah kinerja. Yang kedua, memastikan juga pohon kinerjanya sudah benar-benar sesuai dengan rencana strategis atau PK JPT tersebut. Ada pertanyaan kembali di room chat? Sudah tidak ada pertanyaan? Tadi ada yang DH sama JF itu biar bisa dibedakan itu apa? Oh iya. Oh iya, izin ya, perbedaan JA dan JF ya Bapak Ibu. Memang ini bahasa-bahasa baru. Sebenarnya itu sudah ada ya di PP 11 2017 tentang manajemen PNS. JA itu jabatan administrasi. Jadi di aturan yang baru nama-nama jabatan itu JPT. JPT jabatan pimpinan tinggi itu nanti ada Pratama, ada Madya ya. Nanti kemudian JA, istilah baru JA. JA ini adalah jabatan administrasi. JA ini bisa terdiri dari pejabat struktural, yaitu pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana. Itu disebut JA, jabatan administrasi. Yang terakhir JF, jabatan fungsional. Mudah-mudahan cukup jelas ya yang membedakan JA, JF. JA ini pejabat struktural dan pejabat pelaksana. Itu disebut JA. Untuk yang JF sudah jelas, sesuai dengan nama JF yang sudah ada di lampiran permen yang membawahi JF tersebut.
Ini ada pertanyaan dari RSUD Provinsi. Apakah korelasi SKP dengan SIPJA bagaimana? Korelasinya ada, Bapak Ibu. Kan tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa SKP yang Bapak Ibu susun periode kedua itu juga di input di SIPJA, Tentunya dengan mengedit SKP yang pertama tadi, yaitu Januari Juni masih SKP yang lama, bahasa yang ada di SKP tersebut masih bahasa aktivitas. Kemudian kita buat. Namun mohon maaf, format tidak usah dipermasalahkan karena memang kami belum mampu menyesuaikan dengan format yang baru, karena JPT juga berbeda formatnya, JA berbeda formatnya, JF berbeda formatnya, akan memang sangat membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan format sesuai dengan regulasi yang baru. Namun itu tidak menjadi masalah seharusnya, karena isinya yang penting Bapak Ibu, isinya sudah berbasis pencapaian hasil. Berbasis pencapaian hasil. Jadi misalnya contoh tadi bahasa SKP yang di SIPJA misalnya ya, masih menggunakan bahasa aktivitas. Nah, misalnya ini seperti misalnya contoh ini di Subit penilaian kinerja. Di situ bahas ada 8 tugas jabatan di SKP yang lama. Menyusun konsep, melaksanakan. Ini bahasa aktivitas fisik. Itu di SKP yang lama. Di SKP yang baru, mungkin tadi saya sampaikan hanya ada 3 sasaran. Karena format berbeda ya Bapak Ibu. Ada 3 sasaran atau rencana kinerja. Dari 8 ini sebenarnya prinsipnya hampir sama. Ini penjabarannya. Namun kita persempit karena bahasa yang digunakan adalah bahasa pencapaian hasil. Nah, tentunya pasti akan ada proses-proses yang kita lakukan untuk mewujudkan pencapaian hasil tersebut. Nah, proses-proses tersebut kita tetap laporkan di SIPJA menjadi laporan kinerja harian Bapak Ibu. Cantolannya sudah berbeda, mungkin yang sebelumnya misalnya contoh nih, menyusun konsep rencana yang ini yang lebih teknis, misalnya menyusun atau melaksanakan analisis pengolahan penyajian data serta pelaporan penilaian kinerja aparatur. Ini bunyi di SKP yang lama. Ini kita tuangkan di SKP yang baru, bahasa sudah berbeda. Tadi kalau tidak salah di sasaran kedua mungkin ya, tersedianya ya, saya lupa tersedianya laporan kinerja yang objektif dan terukur kalau tidak salah. Untuk tersedianya ini kita juga melakukan aktivitas ini, melakukan analisis dulu, pengolahan data dulu, itu kita lakukan dan itu tetap kita laporkan di SIPJA. Cuman bunyi cantolannya sudah berbeda. Yang sebelumnya ini cantolannya, tadi jadi cantolan hanya 3. Tinggal dipilih mana laporan kinerja harian yang menunjang pencapaian dari rencana kinerja tersebut. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap ada korelasinya. Cuman memang karena kita belum menyesuaikan format, jadi kita belum bisa mencetak hasil kinerja yang sudah kita input, kita langsung cetak menjadi laporan penilaian kinerja kita. Karena memang formatnya belum disesuaikan. Mohon maaf dengan sangat terpaksa untuk periode yang 2021 ini kita masih mencetak manual nantinya. Mencetak manual SKP kita, kemudian juga penilaiannya, pengukurannya. Ini pertanyaan, jika ada jabatan yang kosong, di mana dituangkan atau dimasukkan SKP-nya? Apa perlu dibuat SKP-nya sedangkan pekerjaannya dirangkap oleh jabatan lain? Ya Bapak Ibu, di matrik peran hasil tadi tidak melihat ya apakah jabatan itu kosong atau tidak. Misalkan di jabatan itu kosong, itu nanti namanya silakan dikosongkan. Namun tugas tersebut tetap ada.
tugas tersebut tetap ada dibuat di materi peran hasil. Misal contoh di bidang A itu salah satu kasubit kosong misalnya, tetapi belum ditunjuk PLT. Nanti tetap dibuatkan terlebih dahulu oleh tim pengelola kinerja bersama-sama dengan kabitnya, tetap menyusun. Nanti jika sudah diisi, itu tinggal dijadikan rencana kinerja SKP pejabat yang baru, tinggal diambil. Jadi nggak buat baru lagi. Nah, siapa yang mengerjakan selama jabatan itu kosong, jika memang tidak ada ditunjuk PLT, itu nanti akan menjadi tugas tambahan bagi kasubit yang lain. Atau mungkin bisa dihandle oleh kabitnya langsung. Tergantung nanti pengaturannya seperti apa di OPD tersebut. Namun tetap dibuatkan ya Bapak Ibu tidak kosong. Misalnya tadi saya sebutkan di bidang A ada salah satu kasih yang kosong, itu tetap dibuatkan pekerjaannya apa saja, peran dari jabatan kasubit A tersebut. Hanya nama saja yang dikosongkan. Nanti jika ada PLT ditunjuk, itu nanti akan menjadi tugas tambahan dari PLT tersebut. Nanti acuannya sudah ada, sudah jelas. Dia tidak lagi harus membuat menyusun lagi, karena ini sudah diverifikasi. Di sini ada pertanyaan ya, apakah yang bulan Juli dirubah kembali karena sebagian besar sudah mengisi sesuai SKP yang lama ya. Nanti mungkin bisa kita ini kan Pak Kabit ya, yang untuk bulan Juli ini apakah dibuat izin kalau misalnya memang ini nanti kita sepakati seperti apa Pak Kabit ya, apakah dibuat baru cantolannya kinerja hariannya atau nanti mulai Agustus. Nanti kita sampaikan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Kami masih mencoba agar Bapak Ibu tidak lagi repot membuat baru kinerja harian sudah diinput di SKP yang lama. Namun jika memang itu tidak bisa, ya mohon maaf terpaksa dengan membuat laporan kinerja harian yang baru. Namun untuk yang dilaporkan sekarang kami masih terima walaupun dia cantolannya masih di SKP yang lama, karena memang sosialisasi ini baru kita lakukan di akhir Juli. Jadi itu bukan murni kesalahan dari Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Nanti coba kita share ya Mas Wahyu ya. Mau lewat sini sekalian? Iya, boleh di-share. Itu pakai plastik kan plastiknya sudah ada tadi. Iya. Bahan yang di-share. Sudah semua ada di situ. Ada. Nanti Bapak Ibu, ini contoh ya Bapak Ibu, jadi silakan ini dinamis nanti, tidak mesti harus seperti ini, berdasarkan dialog kinerja nanti dari tim kerja dan tim pengelola kinerja yang sudah dibentuk, itu nanti silakan disesuaikan kembali. Ini hanya contoh, tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu, format sudah kami siapkan, tinggal nanti diedit. Dan nanti untuk teknis konversi nilai, nanti juga Bapak Ibu bisa membaca di surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Di situ ada cara untuk mengkonversi nilai SKP. Karena sedikit saya jelaskan sedikit untuk penilaian SKP yang regulasi yang baru ada berbeda. Jika di regulasi yang lama, nilai SKP maksimal adalah 100. Namun untuk regulasi yang baru, itu nilai SKP maksimal adalah 120. Iya, di bahan itu. Ada yang materi yang di-share OPD, kan ada filenya, foldernya. Iya, boleh bahan pemaparan itu deh. Apa isi bahan simulasi itu? Oh iya, boleh. Itu semua jadinya. Ya. Boleh. Oh, ini udah satu paket atau iya. tiga folder ini? Itu udah bahan itu semua. Semuanya di sini. Ini semua semuanya semua materi yang ada semua materi itu deh.
Boleh. Izin Bapak Ibu sekilas saja kami coba menjelaskan perbedaan penilaian kinerja PP 46 dengan PP 30. Di sini rank penilaiannya juga berbeda Bapak Ibu. Untuk yang PP 30 nilai 70 sampai 90 itu masuk kategori cukup. Sedangkan di regulasi yang lama nilai 76 sampai 90 itu masuk nilai kategori baik. Ini berbeda, nanti bisa Bapak Ibu lihat di lampiran surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2021. Baik Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan sosialisasi hari ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana cara menyusun SKP sesuai dengan regulasi yang baru, yaitu PP 30 2019 dengan juknisnya Permenpan RB nomor 8 2021. Besar harapan kami Bapak Ibu untuk mentransfer informasi ini kembali kepada teman-teman yang mungkin belum bisa hadir atau ikut bergabung di kegiatan Zoom meeting ini. Nah, nantinya OPD setelah sosialisasi ini yang pertama dilakukan adalah tadi sudah saya sampaikan adalah membentuk tim pengelola kinerja OPD. Karena tim pengelola kinerja OPD inilah yang nanti akan berperan dalam mereview, menyusun rencana SKP yang sudah coba kita susun. Nah, memang mungkin belum sempurna, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita sama-sama masih belajar. Yang penting sudah coba kita penuhi aturan yang sudah diterapkan oleh pusat. Karena jika Bapak Ibu tidak menyusun SKP sesuai dengan regulasi yang baru, nanti dampaknya adalah nilai SKP yang Bapak Ibu laporkan di Elapkin itu tidak diterima oleh PKN. Dampaknya nanti mungkin untuk yang